Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3621, 3622, 3623. Dev dengan lembut menepuk bahu hantu tua Gunung Iblis untuk menghiburnya. Fakta bahwa iblis telah mencapai titik ini pasti telah direncanakan oleh seseorang. Begitu juga pertarungan antara dewa dan iblis, pasti ada seorang aktor di baliknya. Perang antara dewa dan iblis saat itu tidak terbatas di dunia surga dan manusia, tetapi banyak juga dunia lain yang terlibat dalam perang tersebut. Hantu tua, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk ketiga ras bisa hidup rukun satu sama lain, dan seluruh dunia keabadian akan makmur. Pada saat itu, tidak peduli apakah mereka ras manusia, ras iblis, atau ras binatang, mereka akan diperlakukan sama. Dev berkata dengan tenang, saya harap hari ini akan segera tiba. Ada sedikit harapan di mata hantu tua Gunung Iblis. Saya tidak mengharapkan perlakuan yang sama, saya hanya berharap ada perbedaan nyata antara yang baik dan yang jahat di mata semua orang. Meskipun saya seorang kultivator iblis, tetapi saya mematuhi aturan dan menepati janji saya. Sementara itu, ada beberapa orang dari ras manusia tidak sebaik para kultivator iblis kita. Aliansi penyegel iblis selalu menganggap dirinya sebagai keluarga yang terkenal dan jujur, dengan slogan memusnahkan iblis dan membela Tao, tetapi semua yang dilakukannya tercela. Sekarang di seluruh dunia surga dan manusia, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Banyak orang di dunia surga dan manusia yang bingung. Luo Shouhai berkata dengan sedikit marah. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Shouhai, Dev dapat memahami suasana hatinya saat ini. Awalnya mereka berdua menjaga diri agar tetap aman dengan mematuhi peraturan, tetapi karena identitas mereka berdua sebagai seorang kultivator iblis, mereka sering disalahpahami dan diburu. Ketika mereka berada di Lautan Tinta, Luo Shi dan Jindong hampir mati di sana karena status mereka sebagai kultivator iblis. Jika bukan karena Dev, Luo Shi dan Jindong pasti sudah mati di Lautan Tinta. Sebenarnya ada apa dengan Luo Shi dan Jindong? Hal keterlaluan apa yang telah mereka lakukan? Apakah hanya karena identitas mereka yang tidak dapat diubah, lalu mereka dikritik dan diburu oleh semua orang? Dev mengikuti Luo Shouhai dan menjelaskan beberapa patah kata kepada hantu tua Gunung Iblis, lalu berbalik dan pergi. Adapun Ji Yun, Helena dan yang lainnya, mereka akan tinggal di Lembah Roh Darah untuk sementara waktu. Sekarang Dev lebih aman sendirian, dengan perubahan penampilan dan auranya, tidak ada yang akan menemukannya. Jika Helena dan yang lainnya mengikutinya, seseorang pasti akan menyimpulkan identitas Dev berdasarkan keberadaan Helena dan yang lainnya. Setelah Dev pergi, Luo Shouhai membawa murid-murid puncak roh darah dan mulai turun gunung, dan membakar puncak roh darah. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi puncak roh darah. Sementara itu, jauh di pedalaman Gunung Iblis, dua kultivator berlari dengan panik. Di antara mereka ada seorang wanita berbaju hijau, mengenakan sepotong batu giok di dadanya. Batu giok itu bersinar dengan cahaya putih redup, dan ada jejak vitalitas yang beredar. Adik perempuan, ambil ginseng naga iblis surgawi itu dan pergi dulu. Aku akan tinggal dan menunda waktu untukmu, kata seorang pria berjubah hijau dengan lengan kiri terluka. Kakak senior, kamu terluka. Kamu sebaiknya mengambil ginseng naga iblis itu dan pergi. Aku akan menunda waktu untukmu. Wanita berbaju hijau mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sangat indah dari tangannya dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu tidak menjawab, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, adik perempuan, berhentilah berdebat dengan saya. Cepat kembali, jika tidak maka akan terlambat untuk menyelamatkan guru. Pria itu mendorong wanita itu, lalu berbalik dan berlari kembali dengan pedang di tangan. Tapi baru saja, pria itu mengambil dua langkah, dan wajahnya langsung berubah jelek. Terlihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya dan bermata satu mengejarnya, dan di belakangnya ada 4 pria kuat yang memegang berbagai harta karun. Begitu 5 orang ini tiba, mereka mengepung kedua pria dan wanita itu. Kelima orang itu memiliki aura darah jahat, dan sekilas bisa diketahui bahwa mereka adalah kultivator iblis. Rekan Tao, kita berdua adalah kultivator iblis, jadi mengapa repot-repot memaksa satu sama lain? Jika rekan Tao bisa melepaskan aku dan adik perempuanku, sekte jiwa iblis kami pasti akan berterima kasih. Jika sesama penganut Tao bisa datang ke sekte jiwa iblis kami sebagai tamu, kami pasti akan menyediakan berbagai sumber daya untuknya. Pria itu mengikuti pria bermata satu itu dan berkata dengan sangat sopan. Hahaha, apa kamu bodoh? Aku sudah lama mengejarmu karena ginseng naga iblis surgawi di tanganmu. Siapa yang akan menjadi tamu sekte iblis jiwamu? Mungkin kalian dari sekte jiwa iblis akan mengambil jiwaku dan bertanya padaku bagaimana cara berlatih. Pria bermata satu itu tertawa terbahak-bahak,
Mendengar pria bermata satu berbicara tentang ginseng naga iblis surgawi, wajah pria berbaju hijau itu langsung menjadi lebih jelek. Namun, dia masih menahan rasa panik di dalam hatinya dan berkata dengan tenang, "Rekan Tao, ginseng naga iblis surgawi ini digunakan untuk menyelamatkan tuanku, aku tidak bisa memberikannya padamu. Aku bisa memberimu koin roh atau rumput abadi lainnya." Berhenti bicara omong kosong, kami hanya menginginkan ginseng naga iblis itu, dan koin roh tidak ada gunanya. Jauh di pedalaman gunung iblis surgawi ini, tidak ada tempat untuk menghabiskan koin roh. Sekarang dengan patuh serahkan ginseng naga iblis surgawi, dan aku bisa melepaskan kalian berdua. Jika kalian tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kebetulan adik perempuanmu sangat manis. Kakak-kakakku sudah lama tidak bermain dengan wanita. Pria bermata satu itu menatap wanita berbaju hijau dengan sedikit keserakahan di matanya. Hahaha, beberapa orang lainnya juga melihat wanita berbaju hijau itu dan tertawa. Pria berbaju hijau tidak berbicara, tapi aura aneh perlahan menyebar dari sekujur tubuhnya. Aura ini sangat istimewa dan memiliki perasaan yang menakjubkan. Pria bermata satu itu sepertinya tidak menyadari aura ini sama sekali, dan malah menatap pria berbaju hijau sambil mencibir. Pria itu sedikit mengernyit, keringat dingin mengucur di dahinya. Aura aneh menjadi lebih kuat dan menyebar lebih jauh. Tapi pria bermata satu di depan mereka sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat ini, Dev, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba merasa tubuhnya bergetar, dan jantungnya langsung menegang, seolah-olah jiwanya telah dipukul dengan keras. "Tuan Chen, bau ini sangat aneh. Saya merasa tidak bisa mengendalikan diri," kata Zeyan di lautan kesadaran Dev. Zeyan sendiri adalah jiwa yang tersisa, dan sekarang dia sepertinya tiba-tiba ditahan oleh seseorang, mencoba menariknya menjauh dari lautan kesadaran Dev. Dev sedikit mengernyit, dan cahaya keemasan bersinar di lautan kesadaran, langsung mengalahkan aura aneh itu. Namun perasaan aneh tadi membuat Dev langsung waspada. Dia belum pernah menemukan suasana aneh seperti ini. Dan aura ini sepertinya tidak berbahaya, tapi membuat jiwa orang-orang yang berada jauh di lubuk hati seakan terpukul. Baru saja, jiwa Dev hampir terlepas dari tubuhnya secara tak terkendali, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil jiwanya. "Aku penasaran dengan bau anehnya. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi." Dev sangat penasaran, jadi dia mencari jejak aura itu dan mengikutinya. Namun, Dev telah bersiap, jiwanya sangat kuat, dan aura aneh ini tidak dapat lagi memberikan pukulan berat pada jiwa Dev. Setelah menelusuri jarak dengan hati-hati, Dev segera menemukan pria dan wanita yang dikepung. Karena Dev tidak tahu siapa pihak lain itu, dia tidak bergerak, tapi diam-diam mengamati. Tetapi orang-orang ini semua adalah kultivator iblis, Dev dapat mengetahuinya secara sekilas. Saat ini, pria berpakaian hijau sudah banyak berkeringat dan tubuhnya sedikit gemetar. Sepertinya dia telah mencapai batasnya, tetapi orang-orang di depannya masih tidak bergerak. "Hahaha, kamu tidak perlu mencoba mengendalikan jiwa kami agar kamu bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin kami tidak siap menghadapi orang-orang dari sekte jiwa iblismu?" Saat dia berbicara, pria bermata satu itu mengeluarkan manik seukuran ibu jarinya dari tangannya. Segera setelah itu, 4 orang lainnya juga mengeluarkan manik yang sama, dan kemudian memamerkannya di depan orang yang mudah itu. Melihat manik-manik di tangan beberapa orang, wajah pria berbaju hijau itu berubah menjadi sangat jelek. "Manik-manik yang memperbaiki jiwa? Mengapa kamu memiliki begitu banyak manik-manik yang memperbaiki jiwa?" Pria berbaju hijau bertanya dengan ekspresi jelek. Tebak, pria bermata satu itu menyeringai. "Mungkinkah ada pengkhianat di sekte iblis jiwa kami dan dia memberimu manik pemikat jiwa itu?" Pria berbaju hijau berkata dengan ekspresi marah. "Kamu menebaknya dengan benar, tetapi bahkan jika kamu tahu bahwa ada pengkhianat di sekte jiwa iblismu, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu akan segera mati." Pria bermata satu itu tertawa terbahak-bahak. Pria berbaju hijau itu mengertakkan giginya dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. "Sekte iblis jiwa, saya tidak menyangka masih ada kultivator iblis dari sekte iblis jiwa yang masih hidup di dunia." Ketika Zeyan mendengar bahwa pria dan wanita berpakaian hijau berasal dari sekte jiwa iblis, dia segera berseru. "Zeyan, sekte macam apa sekte jiwa iblis ini? Apakah itu baik atau buruk?" Dev bertanya pada Zeyan. Karena Zeyan sangat terkejut, dia pasti tahu tentang sekte jiwa iblis ini. "Tuan Chen, sekte jiwa iblis ini juga merupakan kultivator iblis, tetapi sekte kultivator iblis mereka berbeda dari kultivator iblis lainnya. Sekte mereka telah mempelajari jiwa dengan sangat mendalam, dan orang-orang dari sekte jiwa iblis ini semuanya memiliki aura aneh yang dapat menyerang jiwa lawan. Aura aneh yang barusan pasti dilakukan oleh seseorang dari sekte jiwa iblis itu. Adapun apakah sekte jiwa iblis ini baik atau buruk, tidak ada cara untuk mengkarakterisasinya. Konon nenek moyang dari sekte jiwa iblis ini pernah menjadi raja suatu negara di dunia sekuler. Dalam pertempuran antar negara lainnya, dia memimpin 100.000 tentara. Mereka semua tewas di medan perang. Hanya raja negeri ini yang masih hidup, tapi dia sangat menyalahkan dirinya sendiri, jadi dia duduk di samping mayat 100.000 tentara sepanjang hari untuk menyelamatkan prajuritnya sendiri. Jiwa para prajurit ini setelah kematian mereka tidak mau pergi, dan mereka masih mengikuti raja negeri ini.
Perlahan, Raja Negeri ini menggunakan 100.000 jiwa ini untuk memulai jalur kultivasi dan mendirikan sekte jiwa iblis, terutama untuk mempelajari jiwa. Justru karena metode kultivasi alternatif sekte jiwa iblis yang aneh ini tidak diterima oleh masyarakat kultivator iblis, sehingga mereka sering dikucilkan. Setelah perang antara dewa dan iblis, iblis mengalami kesulitan, dan sekte jiwa iblis menjadi lebih tidak populer, dan akhirnya menghilang. Semua orang mengira sekte jiwa iblis telah punah, tetapi tidak disangka bahwa sekte itu bersembunyi jauh di pedalaman gunung iblis. Sekte jiwa iblis tidak pernah melakukan apapun yang merugikan alam. Mereka semua menggunakan jiwa orang mati dan tidak akan dengan mudah merebut jiwa orang yang hidup. Tapi bagaimanapun juga, menggunakan jiwa orang lain untuk berlatih bukanlah hal yang mulia. Jadi sekte jiwa iblis apakah itu baik atau buruk, saya tidak tahu. Zeyan memberitahu Dev asal mula sekte jiwa iblis. Adapun beberapa orang lainnya, tahukah kamu dari sekte mana mereka berasal? Dev bertanya, aku tidak tahu, mungkin mereka adalah kultivator biasa, tapi mereka yang berjalan jauh di dalam gunung iblis mungkin bukanlah orang baik, kata Zeyan. Lalu, ginseng naga iblis apa yang mereka bicarakan? Apakah itu sangat berharga? Dev terus bertanya. Ini, Zeyan terdiam. Tuan Chen, jika Anda tanya kepada tentang klan iblis, saya masih tahu beberapa hal tentang klan iblis itu. Tetapi jika Anda bertanya tentang Gunung Tianmo, saya tidak tahu. Lagi pula, saya belum pernah ke Gunung Tianmo. Tapi tampaknya ginseng naga iblis surgawi seharusnya adalah rumput peri yang sangat berharga. Jika tidak maka rumput itu tidak akan direnggut. Dev berhenti berbicara dan menatap pemandangan itu dari dekat. Di antara 5 pria bermata satu, hanya pria bermata satu yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dan yang lainnya berada di alam kesengsaraan tingkat kelima. Dev masih bisa menangani kultivator semacam ini sendirian. Pada saat ini, wanita berbaju hijau berkata, aku akan memberimu ginseng naga iblis surgawi. Bisakah kamu melepaskan kami berdua? Wanita berbaju hijau mengambil ginseng naga iblis dan berencana menyerahkannya kepada pria bermata satu. Adik perempuan, kamu tidak boleh menyerahkan ginseng naga iblis itu. Ginseng ini untuk menyelamatkan nyawa guru. Jika kamu menyerahkannya, guru akan mati. Pria berbaju hijau itu buru-buru menghentikannya. Kakak senior, jika kita tidak menyerahkannya, kita berdua akan mati, dan kita tidak akan bisa menyelamatkan ginseng naga iblis surgawi. Aku yakin guru mengetahuinya dan tidak akan menyalahkan kita. Saat wanita berpakaian hijau itu berbicara, dia membuka kotak kayu itu dan mengeluarkan ginseng liar yang terlihat persis seperti naga. Saat ginseng naga iblis surgawi dihabisi, Dev merasakan gelombang energi peri datang ke wajahnya. Ginseng naga iblis surgawi ini sebenarnya mengandung energi abadi yang sangat besar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di mana ginseng naga iblis surgawi tumbuh, pasti ada benda-benda yang jatuh dari langit, menyuburkan pertumbuhan ginseng naga iblis surgawi. Bersambung.